Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita ketemu lagi dalam mata kuliah hadis terbawi, dan tema hari ini adalah tentang iman, Islam, dan ihsan. Semoga mahasiswaku semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bisa menjalankan ibadah puasa dengan lancar. Ya, kita masuk pada tema iman, Islam, dan ihsan. Secara bahasa, iman itu artinya percaya, Islam artinya selamat, dan ihsan artinya berbuat baik. Bagaimanakah kita akan masuk untuk mempelajari hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadisnya memang lumayan panjang, dan kita harapkan nanti mahasiswa dapat menghafalnya, bisa mengetahui artinya dan juga memahami isinya, serta menghafalkan tentang pokok dari iman, Islam, dan ihsan. Oke, hadisnya adalah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam data yaumin ittala 'alaina rajulun syadidun bayadi thiyabi wa syadidun sawadi sya'ri la yuru 'alaihi asarus safari wa la ya'rifuhu minna ahadun hatta jalasa ila nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffaihi ala fakhidhaihi wa qala ya Muhammad akhbirni 'anil Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-islamu an tashhada ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Qala sadaqta. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Qala fa akhbirni 'anil iman. Qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Qala sadaqta. Qala fa akhbirni 'anil ihsan. Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Qala fa akhbirni 'anis sa'ah. Qala mal mas'ul 'anha bi'alama minas sa'il. Qala fa akhbirni 'an amaratiha. Qala an talidal amatu rabbataha wa an taral hufatal 'uratal 'alata ri'a asya'i yatadawaluna fil bunyan. Summa talaqa falabistu maliyan. Summa qala ya Umar atadri manis sa'il? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala fa innahu Jibrilu atakum yu'allimukum dinakum. Rawahu Muslim. Ya, oke. Hadis ini adalah menceritakan tentang iman, Islam, dan ihsan, dan juga terkait dengan tanda-tanda hari kiamat. Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa bainama nahnu julusun 'inda Rasulillah, ya, ketika sahabat Umar itu sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, suatu hari itala alaina rajulun, datanglah seorang laki-laki. Ya, ini malaikat yang seperti merubah wujudnya sebagai seorang laki-laki yang syadidud bayadi thiyabi, yaitu dengan memakai pakaian yang putih, wa syadidus sawati sya'ri, dengan rambut yang hitam, la yuru alaihi asarus safar wa la ya'rifu minna ahadun. Jadi dia itu tahu-tahu datang, tidak tahu kita itu dari mana datangnya, tahu-tahu ada. Hatta jalasa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahu-tahu duduk itu di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa asnada rukbataihi la rukbataihi, itu mendekatkan ini lututnya dekat dengan lututnya Rasulullah. Wa wada'a kafi ala fakhidaihi, dia meletakkan kedua tangannya di atas
Ini pahamnya Rasulullah. Waqala ya Muhammad, dengan bertanya, hai Muhammad, ya beritahukanlah kepadaku tentang Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah, wa tuqimas sholah, mendirikan sholat, wa tutiyaz zakah, itu memberikan zakat, wa tasuma ramadhana, berpuasa pada bulan Ramadan, wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila, dan melaksanakan atau menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Qala sodakta, orang itu malah membenarkan, ya Anda benar. Maka fa'ajibna lahu, kita pada kagum kepada dia. Yas'aluhu wa yusaddiquhu, dia bertanya tapi dia juga yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa'abirni anil iman, ceritakanlah, kabarkanlah kepadaku tentang iman. Maka Rasulullah SAW jawab, iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada qadar baik dan buruknya, takdir baik dan buruknya. Maka dia pun membenarkannya. Nah, kemudian laki-laki itu bertanya lagi, fa'abirni anil ihsan, ya kabarkanlah kepadaku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, yaitu engkau itu menyembah kepada Allah, beribadah kepada Allah, itu ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Fa'ilam takun tarahu, walaupun kamu itu tidak melihatnya. Fa'innahu yaraka, tapi Allah itu memang sesungguhnya melihat engkau. Qala, maka laki-laki itu bertanya lagi, fa'abin yani sa'ah, kabarkanlah kepadaku tentang sa'ah, kiamat. Maka Rasulullah menjawab, mal mas'ul, yang ditanya itu tentang kiamat itu bi'a'lama minasail, itu lebih tahu daripada yang ditanya. Qala, atau yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Qala, maka laki-laki itu bertanya lagi, fa'abirni an amaratiha, ceritakanlah kepadaku, kabarkanlah kepadaku tanda-tandanya. Maka Rasulullah itu menjawab, angtalidal amatu rabbataha, itu jika ada budak ataupun pembantu wanita yang melahirkan tuannya. Wa antaral hufatal urata, dan engkau melihat orang yang tidak beralas kaki, tidak berpakaian, miskin, pengembala kambing itu, kemudian yatatawaluna fil bunyan, itu berlomba-lomba dalam bangunan, artinya menjadi kaya. Sumang tolako, kemudian laki-laki itu pergi. Falabis tumalian, diam sejenak, kemudian kola, Rasulullah berkata, ya Umar, hai Umar, atadri minas sa'il, apakah engkau tahu siapakah ya orang yang bertanya tadi? Qultu, saya bertanya, Allah wa rasuluhu a'lam, saya menyatakan bahwa Allah dan Rasulnya yang tahu. Qala, maka Rasulullah menjawab, wa Jibril, dia itu adalah Jibril yang datang, atakum yu'allimukum dinakum, jadi yang datang untuk mengajarkan agamamu. Itu adalah tentang iman, Islam, dan ihsan, gitu ya. Ini sudah familiar dan saya yakin mahasiswa akan mudah untuk menghafalkannya. Oke, iman menurut istilah itu adalah meyakini dengan sepenuh hati, diucapkan melalui lisan dan diimplementasikan melalui perbuatan. Jadi tidak hanya mengakui bahwa dengan kata-kata saya beriman kepada Allah, tetapi iman itu biasanya akan terlihat terimplementasi dalam perbuatan. Maka biasanya di dalam Al-Quran disebutkan innalladzina amanu wa amilus sholihah, ada kata-kata amilus sholihah setelah amanu, karena ada pembuktian daripada iman itu adalah dengan amalus sholih, perbuatan. Oke, substansi rukun iman ya.
tadi disebutkan di dalam sebuah hadis tadi bahwa iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan takdir atau qada dan qadar baik dan buruknya. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 1 sampai 3, Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4. Ditambah di situ kalau dalam ayat-ayat tadi Al-Baqarah, Al-Anfal itu adanya percaya pada hal-hal yang gaib yang perlu diimani seperti alam ba'ats, alam barzah, alam kubur dan lain-lain. Dalam surat Al-Anfal, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi kalau orang sudah mengaku iman, dia itu dzikirullah, jika disebutkan nama Allah itu akan bergetar hatinya. Itu adalah benar-benar orang yang memang beriman kepada Allah. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, jika dibacakan ayat-ayat Allah maka dia akan bertambah keimanannya. Itu ya. Kemudian kita tahu bahwa dalam Quran surat Al-Baqarah, ya saya yakin semuanya pada tahu semua ya bunyi ayatnya. Oke. Masuk ada sebuah hadis, ketika iman itu telah masuk di dalam diri manusia, maka dia akan merasakan manisnya iman. Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatul iman. Maka Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illallah. Wa ayyakrahu ayyauda fil kufri ba'da an anqadahu Allah minhu kama yakrahu ayyuqdhafa finnar. Rawahul Bukhari. 3 perkara yang apabila terdapat dalam diri seseorang maka ia akan merasakan manisnya iman. Apa itu? Menjadikan Allah dan Rasulnya lebih dicintainya melebihi dari selain keduanya. Mencintai seseorang yang tidak dicintai melainkan karena Allah. Jadi bukan karena kecantikannya saja, bukan karena kekayaannya, tapi karena Allah. Membenci diri kembali kepada kekufuran, sebagaimana bencinya ia kembali dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, sekarang kita masuk pada hakikat Islam. Islam menurut bahasa itu asalamu, asalmu, asilmu. Artinya menyerahkan diri, pasrah, tunduk dan patuh. Menurut istilah sikap menyerahkan diri seorang hamba kepada Tuhannya dengan menjalankan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, secara rinci itu ulama menyampaikan adanya rukun Islam sebagaimana terdapat pada hadis di atas, yaitu adanya syahadat, pelaksanaan sholat, zakat, puasa, dan haji. Oke, sikap pasrah kepada Allah atau Tuhan merupakan hakikat dari pengertian Islam. Ini kalau melihat apa yang disampaikan oleh Nurholis Majid, dia menyatakan bahwa memahami Islam dari sisi manusia sebagai yang sejak dalam kandungan telah menyatakan kepatuhan dan ketundukan kepada Allah itu sesuai dengan Quran surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam kandungannya itu manusia itu sudah ditanyakan oleh Allah dan dia bersaksi qalu syahidna gitu ya. Menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Oke, masuk pada hakikat ihsan. Ihsan itu dalam hadis dinyatakan ang ta'budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Jika orang itu sudah berkeyakinan bahwa dia itu yakin dilihat oleh Allah,
Kemudian memang apa yang dilaksanakan itu karena ibadah kepada Allah. Maka kalau merasa selalu dilihat oleh Allah, apapun perkataan dan perbuatannya akan selalu dijaganya. Maka akan muncullah perkataan dan perbuatan yang baik-baik. Itulah ihsan munculnya, akhirnya implementasi dalam kehidupan sehari-harinya selalu berbuat dengan baik. Itu akibat dari ihsan. Ihsan anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ya. Bagaimana sih keterkaitan iman, Islam dan ihsan? Nah, di atas telah dibahas tentang ketiga hal itu. Jadi di sini akan dibahas hubungannya. Hubungannya itu timbal balik antara ketiganya. Iman yang merupakan landasan awal bila diumpamakan sebagai pondasi dalam keberadaan suatu rumah, sedangkan Islam merupakan entitas yang berdiri di atasnya. Maka apabila iman pondasinya itu kokoh, yang di atasnya insya Allah akan kokoh. Dia akan selalu melaksanakan ibadah-ibadah yang termaktub dalam rukun Islam utamanya ya. Sholatnya akan rajin, puasanya akan rajin, zakatnya juga. Nah ini. Tetapi ketika iman seseorang lemah, maka Islamnya pun akan condong, bisa juga rubuh. Dalam realisasinya mungkin pelaksanaan sholat akan tersendat-sendat sehingga tidak dilakukan pada waktunya atau mungkin malah ditinggalkan. Ya. Zakat juga bisa tidak tersalurkan, puasa tidak terlaksana, atau puasa tapi sia-sia, hanya dapat haus dan laparnya saja. Nah ini, maka jangan sampai hal demikian. Sebaliknya jika iman itu kokoh, Islam seseorang itu bisa ditegakkan. Karena iman terkadang bisa menjadi tebal, kadang pula menjadi tipis. Maka kita selalu untuk berdoa dan sholat itu ihdinas siratal mustaqim. Jadi supaya hidayah itu datang terus menerus ya. Keimanan kita akan selalu tebal dan jangan sampai tipis. Karena amal perbuatan yang akan mempengaruhi hati. Sedang hati sendiri merupakan wadah bagi iman itu. Jadi bila seseorang tekun beribadah, rajin takarub, maka akan semakin tebal imannya. Sebaliknya bila seseorang berlarut-larut dalam kemaksiatan, selalu membiasakan kebiasaan yang salah atau dosa, maka berbuat dosa itu akan menjadi terbiasa. Nah ini maka akan berdampak pada tipisnya iman. Ya. Sahabat Ali pernah berkata, sesungguhnya iman itu terlihat seperti sinar yang putih. Apabila seorang hamba melakukan kebaikan, maka sinar tersebut akan tumbuh dan bertambah sehingga hati berwarna putih. Sedangkan kemunafikan terlihat seperti titik hitam. Maka bila seorang melakukan perkara yang diharamkan, maka titik hitam itu akan tumbuh dan bertambah hingga hitamlah warna hati. Adapun ihsan bisa diumpamakan sebagai hiasan rumah. Bagaimana rumah tersebut bisa terlihat mewah, terlihat indah dan megah, sehingga padat menarik perhatian dari banyak pihak. Sama halnya dalam ibadah. Bagaimana ibadah ini bisa mendapatkan perhatian dari Sang Kholik sehingga dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya asal menjalankan perintah dan menjauhi larangannya saja, melainkan berusaha bagaimana amal perbuatan itu bisa bernilai plus di hadapan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Kedudukan kita hanyalah sebagai hamba. Itu ya, hamba Allah Subhanahu wa taala, maka sebisa mungkin kita bekerja dan menjalankan perintah Allah untuk mendapatkan perhatian dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, demikianlah pembahasan tentang iman, Islam, dan ihsan. Semoga bisa bermanfaat. Silahkan untuk dipelajari, dipahami,
dihafalkan dan monggo untuk bisa didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.